Ya, selamat malam semua Bapak Ibu. Mari kita mulai sebelum kita belajar ya, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau Allah pencipta, Engkau Allah yang maha kuasa atas segala hal, terutama di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berduka cita buat saudara kami yang dipanggil Tuhan tadi, Pak Yosef. Kiranya keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan. Tuhan, kami tahu ini masa yang sulit, masa yang sukar, di mana COVID masih ada. Tapi kami boleh tetap berharap dan percaya kepada Tuhan, kiranya Tuhan boleh menolong supaya pandemi ini boleh berakhir. Terima kasih ya Tuhan, waktu ini kami serahkan dalam tangan-Mu, Engkau yang memimpin, kami akan belajar kembali kebenaran firman-Mu, supaya di dalam kebenaran firman-Mu kami boleh dibuat semakin mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan, untuk kami kerjakan, di mana Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk hidup sampai hari ini. Biarlah hidup kami berguna bagi banyak orang, menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan teman kami yang lain yang belum join, Tuhan tolonglah supaya boleh bersama dengan kami malam hari ini. Terima kasih buat saudara-saudara, Bapak Ibu yang sudah join malam ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Bapak Ibu, kita melanjutkan. Kemarin kan Matius pasal yang ke-24 yang disampaikan Pak Bambang ya. Nah, sebelum itu ada yang ditanyakan dulu. Sebelum malam ini saya lanjutkan Matius pasal 25. Nah, itu masih ada berhubungan. Seperti pertanyaan Pak Rio itu bagus ya. Jadi penyakit wabah COVID ini apakah tanda-tanda bahwa dunia mau kiamat, katanya gitu saudara. Ya, di grup WA itu ya. Lalu saya jawab, iya, semakin dekat lagi. Nah, Matius yang kita pelajari tidak disebutkan tentang penyakit. Ya, adanya penyakit. Tapi di Injil Lukas ya, di situ disebutkan penyakit sampar. Nah, penyakit sampar itu ya banyak ya saudara ya. Penyakit sampar itu ya banyak. Apalagi ini berlangsungnya lama. Lalu sulit obat. Nah, itu kan dimaksud dengan sampar ya. Nah, jadi ini sebagai tanda peringatan bagi kita bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Jadi ada dua, kedatangan Tuhan secara pribadi dan secara bersama. Kalau secara pribadi, rekan-rekan kita sudah dipanggil Tuhan. Mungkin saudara dipanggil Tuhan. Tadi Pak Frank bilang ya, anak buahnya yang diandalkan tadi dipanggil Tuhan. Teman kita, teman saya Pak Bambang masih muda, biasa memimpin pujian tuh semangat. Saya nggak nyangka, loh kemarin juga dipanggil Tuhan kena COVID juga. Nah, jadi saudara, kita bisa melihat ya, semua ya menjadi sasaran, ya menjadi sasaran. Tapi yang penting kita tetap menjaga kesehatan, protokol kesehatan. Tapi kalau sudah kena lalu dipanggil Tuhan ya sudah, mau apa lagi kan begitu ya. Nah, itu yang terjadi. Nah, jadi kalau kita lihat saudara di tanda-tanda kedatangan Tuhan ada salah satu namanya penyakit sampar gitu ya. Pak Rio tanya, COVID ini termasuk enggak? Ya termasuk, saudara, ya termasuk. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Dari Matius 25 sebelum masuk ke 24 sebelum masuk ke Matius 25 ya. Ada, saudara? Ya, jadi kalau kita baca responnya apa? Semakin digenapi kan? Perang, lalu apalagi saudara? Kelaparan, gempa bumi, ya itu macam-macam tuh tanda-tandanya ya, saudara. Ya memang terus ada, ya. Dulu sudah terjadi, pernah terjadi, sedang terjadi, yang akan datang terjadi lagi, akan terus seperti itu. Ya, akan terus seperti itu. Oke, kalau belum ada, sudah baca Matius 25-nya, saudara? Ya, Matius 25 sudah dibaca. Nah, di situ ada 3 perumpamaan ya, saudara, yaitu perumpamaan tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh, lalu tentang talenta, dan yang terakhir tentang domba dan kambing ya. Nah, jadi arti 3 perumpamaan ini sebenarnya ya sama.
menunjukkan apa? Sikap berjaga-jaga, ya kan? Bersiap sedia waktu Tuhan itu datang. Nah, seperti itu. Oke, untuk lebih jelasnya saya akan bagikan slide-nya. Bapak Ibu bisa memperhatikan. Ya, jadi di dalam Injil Matius 25 ini ya ada 3 perumpamaan, ayat 1 sampai 13 yaitu tentang gadis yang bijaksana dan yang bodoh kata Alkitab. Nah, seperti apa, Saudara? Ya, saya berusaha cari gambar supaya kita bisa apa ya, membayangkan gitu ya peristiwa yang terjadi, yang dimaksud Tuhan itu seperti apa, Saudara, kita bisa melihatnya. Nah, perumpamaan ini yaitu gadis yang bijaksana dan yang bodoh itu hanya ada di Injil Matius ini, Saudara. Nah, pesannya apa? Kalau Bapak Ibu baca kan di situ mengajarkan tentang pemisahan yang bijaksana dan yang bodoh. Kalau yang talenta, yang rajin mengembangkan, yang rajin mengerjakan dengan yang malas, gitu kan? Lalu ada yang kambing dan domba. Ya, seperti itu ya, Saudara. Nah, jadi ada pemisahan. Nah, lalu yang dipilih yang berjaga-jaga dan yang setia. Nah, itu yang mau ditekankan di dalam perumpamaan ini. Nah, pusat ajarannya tentang gadis yang bijaksana dan yang bodoh yaitu tentang kesiapan. Makanya ayat 13 mengatakan berjaga-jagalah. Coba kita lihat Matius 25 ya, ayat yang ke-13 dikatakan Matius yang ke-25 ayat 13, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Jadi kedatangan Tuhan tidak ada seorang pun yang tahu, Saudara, kapan gitu ya. Lalu yang dituntut orang percaya kita semua yaitu kesiapan, berjaga-jaga. Coba pikirkan seandainya Tuhan memberitahu tentang kedatangannya, apa yang kita lakukan, Saudara? Kalau seandainya Tuhan memberitahu pada kita, aku akan datang, mama seminggu lagi. Wah, apa yang kita kerjakan ya? Mungkin yang uangnya banyak langsung dibagi-bagikan. Mungkin gitu ya, Saudara. Sebab kalau meninggal, ya Tuhan datang, kiamat meninggalkan semuanya itu kan kita nggak bawa apa-apa, Saudara ya. Kita nggak bawa apa-apa. Mungkin seperti yang lagi viral itu, yang nyumbang 2 triliun itu ya. Saudara ya, wah bagikan semua supaya bermanfaat bagi banyak orang, kan begitu ya, Saudara. Terus apalagi yang merasa berdosa, ya, yang merasa nggak bertobat, mungkin detik ini akan bertobat, kira-kira begitu, Saudara. Karena sebentar lagi Tuhan mau datang, gitu ya. Lalu apalagi, Saudara? Yang berbuat jahat, ya sudah nggak lagi. Ya intinya akhirnya kembali kepada Tuhan, seolah-olah yang dimiliki di dalam dunia sudah tidak menarik lagi, sudah tidak apa ya, Saudara, menjadi andalan lagi di situ. Kalau seandainya Tuhan beritahu kapan datangnya. Secara sederhana, kalau Tuhan beritahu kapan hari kematian kita, nah gitu aja lah, Saudara. Ya, kan kita nggak menyangka, kita diberitahu tadi jam 6 lebih 10 Pak Yosef meninggal, wah kita semua kaget kan. Padahal sudah didoakan seminggu yang lalu, masih bisa telepon dalam keadaan baik sepertinya. Oh, ternyata meninggal. Ya, Saudara. Jadi memang benar nggak ada yang tahu. Ya, jadi kedatangan Tuhan itu secara pribadi, yaitu memanggil anak-anaknya untuk pulang, itu juga nggak diberitahu, Saudara. Ya, orang-orang khusus saja yang diberitahu. Ya, saya ingat ada hamba-hamba Tuhan memang yang diberitahu khusus dalam arti gini, kok rasa-rasanya Tuhan mau panggil aku ya. Saya masih ingat ada orang tua di Bojonegoro, Bapak Ibu. Ya, oma. Ya, anaknya saja sudah umur hampir 60. Jadi oma ini 90 umurnya. Saudara. Waktu saya pelayanan di sana, oma ini cerita kepada saya, hari-hari terakhir ini kok rasanya aneh ya. Loh, aneh apa oma? Saya tanya begitu ya. Karena rumahnya ini dipakai gereja, nah anaknya itu jadi gembalanya di situ pas saya pelayanan di situ. Saudara. Anehnya gimana? Iya, sepertinya saya sudah nggak di dunia lagi. Nah, terus di mana saya tanya, gitu ya? Kan masih di rumah ini. Iya, sepertinya aku sudah ada di rumah Bapakku yang di surga. Sudah ada di rumah Bapakku ini. Coba, Saudara. Jadi seolah-olah Oma ini tahu, ternyata betul, nggak lama, nggak sampai 1 bulan. Akhirnya Oma ini meninggal, Saudara. Ya, kasus khusus. Ya, tapi teman-teman saya yang meninggal belakangan ini 1 bulan ini, soalnya ada beberapa teman
nggak ngomong sama sekali, saudara ya. Tiba-tiba dia meninggalkan begitu saja. Nah, jadi yang dipentingkan sikap kita yang masih hidup ini adalah berjaga-jaga atau bersiap itu tadi. Nah, kita lihat pesta pernikahan yang diupamakan, ya dipakai gambaran oleh Tuhan Yesus itu, saudara, ini pernikahan orang Yahudi ya, bukan pernikahan kita. Nah, biasanya ada 10 gadis pengiring pengantin perempuan yang dipersiapkan untuk menyambut kedatangan mempelai laki-laki. Nah, tradisinya begitu, saudara. Mereka sibuk di rumah pengantin perempuan, mendandani dan menjaganya. Nah, ini konteks sejarahnya ya. Nah, lalu kenapa kok pakai pelita? Nah, karena malam hari, saudara ya, malam hari. Ya, jadi mesti bawa pelita dan persediaan minyaknya. Dan kita melihat di situ setiap 15 menit obor atau pelita yang dipakai itu, saudara, mesti harus diisi dengan minyak, ya, diisi dengan minyak. Nah, mempelai pria tunda kedatangannya karena adanya tawar-menawar mas kawin yang belum selesai. Ya, jadi beda sekali ya dengan tradisi kita. Ya, saudara masih ingat kalau waktu menikah atau menikahkan anak-anak kita, saudara, itu kan waktu lamaran sebelumnya, sebelum hari H-nya. Tapi pernikahan orang Yahudi pada hari H juga, saudara. Nah, jadi kita bisa melihat pengantin pria ya mempelai pria nggak datang-datang, makanya pengiring tadi itu kan ya mesti bersiap-siap dan lain sebagainya. Kenapa? Karena papahnya ya kedua belah pihak itu sedang mengadakan tawar-menawar mas kawin yang belum selesai, saudara. Nah, pengantin pria tidak dapat pergi ke pengantin perempuan sampai harga mas kawin dibayar dan kontrak pernikahan ditandatangani. Sebelum beres, clear, pengantin pria belum pergi, ya, saudara ya. Nah, ini juga tidak ada seorang pun yang tahu di situ. Nah, pertemuan kedua mempelai hanya diketahui oleh bapaknya. Ya, kalau kita mengadakan acara pernikahan, ya, terutama MC atau para undangan, kan sudah diberitahu tuh pernikahannya tanggal sekian, jam sekian. Ya, kalau sekarang COVID nggak bisa terjadi seperti dulu sebelumnya, saudara-saudara. Nah, itu semua tahu kan, datangnya kapan, paling terlambatnya 1 jam. Undangan jam 6, sudah hadir, pasti pengantinnya datang jam 7. Ya, kira-kira begitu ya. Pasti mundur 1 jam. Ya, tujuannya apa? Supaya tamunya penuh dulu. Sebab kalau tamunya sedikit, mempelainya datang kan kurang meriah, saudara-saudara. Makanya memang diatur seperti itu ya, desain seperti itu. Nah, dalam konteks pernikahan orang Yahudi, itu hanya bapaknya yang tahu kapan temu mantennya, saudara-saudara. Nah, ini persis seperti yang dikatakan Tuhan. Coba Matius 24 ayat 36 ya. Di situ dikatakan apa? Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Jadi kalau kita lihat di situ, Yesus datang itu kan sebagai mempelai pria, menjemput mempelai wanita, yaitu jemaatnya, orang percaya. Nah, itu temu mantannya nggak ada seorang pun yang tahu, hanya Bapa sendiri. Ya, saudara, karena ini memang konteks pernikahan orang Yahudi dan hanya bapaknya yang tahu, saudara. Nah, sekarang arti perumpamaannya apa? Sebenarnya ini kan belum terjadi. Ya, pernikahan anak domba, kata kitab Wahyu, Kristus sebagai mempelai laki-laki, lalu jemaat sebagai mempelai perempuan kan belum terjadi. Makanya ini sebagai peringatan yang sangat keras. Ya, seperti yang Matius 23 ya, sampai Yesus mengatakan celakalah engkau ahli Taurat orang Farisi. Wah, itu kan keras sekali. Ya, lalu pasal 24 tentang kedatangan Tuhan, tanda-tandanya, peringatan-peringatannya. Nah, itu kan belum terjadi semua, saudara ya. Lalu di pasal 25 ya, tentang kedatangan Kristus, pernikahan anak domba itu belum terjadi. Makanya diberi peringatan, ya. Peringatannya apa? Nah, Yesus berkata, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Hari kedatangan Tuhan tidak ada seorang pun yang tahu. Lalu gadis yang bijaksana, saudara, berarti datang dalam keadaan siap ya di situ. Lalu yang bodoh berarti tidak membawa persediaan minyak. Nah, itu sekilas cerita dari perumpamaan itu. Dengan kata lain, disebut bodoh karena tidak memiliki kesiapan ya untuk menyambut kedatangan sang mempelai. Dan akhirnya, saudara, ketika mempelai datang, songsonglah dia, ya, gadis yang bijaksana, karena datangnya
sang pengantin pria itu tengah malam, saudara, semua sudah tertidur, tapi pelitanya masih menyala dan hampir padam, tapi ada persediaan minyak sehingga bisa menyala lagi dan akhirnya ikut rombongan pengantin prianya. Tapi yang bodoh tadi kata Alkitab, sudah tidur, lampunya mati, nggak ada minyak, akhirnya tertinggal. Ya, kalau kita baca kisahnya seperti itu. Nah, ketika tertinggal, mereka ketuk pintu, Tuhan, bukakanlah kami pintu, dan lain sebagainya. Lalu tuannya yang di dalam berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Ya, gitu ya. Matius 25 ayat 12, lalu pasal 7 ayat 23 juga sama. Peringatan yang sangat keras, saudara, karena di situ dikatakan, ya, yang sudah melayani Tuhan, yaitu nabi-nabi palsu itu sebenarnya ya. Tuhan berkata, nyala dari hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan, karena aku sama sekali tidak pernah mengenal kamu. Nah, kenapa sampai tidak dapat mengenal, nanti kita akan lihat. Nah, jadi arti perumpamaan ini adalah berjaga-jaga atau kualitas kesiapan itu merupakan pengajaran utama. Pengantin laki-laki dapat datang sewaktu-waktu selama malam yang panjang. Maka artinya Yesus juga akan datang dengan tiba-tiba. Bahkan 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 2 digambarkan seperti seorang pencuri, saudara. Ya, saya kasih gambar pencuri zaman kuno ya, saudara-saudara ya. Kalau sekarang pencurinya canggih-canggih, saudara ya. Nggak perlu kayak begitu. Tapi zaman dulu kayak begitu modelnya, saudara. Coba kalau dia mau mencuri lalu memberitahu rumah yang akan dicuri, saudara, apa yang terjadi? Pasti tuan rumah itu dia akan tidur ya, berjaga-jaga, ya kan? Tapi kita lihat di situ nggak mungkin pencuri akan memberitahu sasaran ya rumah yang akan dicuri, ya, supaya waktu mereka terlelap, selesai tertidur, dia bisa masuk dan mengambil barang dengan leluasa tanpa ketahuan. Nah, Yesus kedatangannya digambarkan seperti seorang pencuri yang datang tiba-tiba, saudara. Nah, kita lihat ditujukan kepada siapa? Sebenarnya perumpamaan ini ditujukan kepada saya dan saudara. Semua para pengikut Kristus. Ada dua kelompok, yang bijaksana atau yang bodoh itu tadi. Kalau yang bijaksana terus-menerus melakukan kehendak Bapa dan dengan sungguh-sungguh berdoa Maranatha. Nah, artinya Maranatha itu Tuhan Yesus datanglah dengan segera. Nah, justru berharap, rindu, saudara ya. Nah, itu yang bijaksana. Tapi yang bodoh mengabaikan ya, begitu saja. Nah, yang bodoh tidak memberikan perhatian kepada kedatangan Tuhan yang tiba-tiba. Ya, tidak peduli. Dipikir kedatangannya cepat, makanya nggak perlu mempersiapkan minyak. Ya, pasti bisa tetap menyala pelitanya. Ternyata kan tidak. Nah, jadi kita bisa melihat di situ tidak memberi perhatian kepada kedatangan Tuhan, tiba-tiba tidak peduli, saudara tidak mau tahu. Nah, ini kan ada orang yang juga sikapnya seperti itu ya. Oh, Tuhan mau datang, itu kan besok, katanya gitu ya. Waktu masih panjang. Yang muda berkata, nggak mungkinlah aku mati muda, katanya gitu ya, saudara. Aku masih sehat kok. Tapi masa pandemi ini, saudara, tidak berlaku. Yang remaja yang bisa meninggal karena COVID dan lain sebagainya. Jadi, saudara, itu arti diumpamakan gadis yang bodoh itu tadi. Nah, kenapa dikatakan bodoh? Karena namanya tidak tercatat. Tadi dikatakan apa? Aku tidak pernah mengenal kamu. Coba saudara lihat Matius 25 ayat yang ke-12. Ya, Matius 25 ayat 12 mengatakan, tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Nah, saudara, kalau namanya nggak kenal gimana? Pernah nggak tahu? Saudara, kalau pernah tahu, ya, pernah dekat tidak, tapi paling tidak pernah tahu, kan masih ada ikatan ya, seperti tadi Pak Jimmy sama Pak siapa tadi, saudara, lama nggak ketemu atau ketemunya via telepon, nggak tahu wajah. Nah, tapi kan pernah bertemu paling tidak ya, saudara, pernah menyapa, ya. Lalu kita bisa ketemu malam hari ini di pertemuan ini. Tapi kalau tidak pernah mengenal kamu, berarti satu kali pun tidak pernah kontak, tidak pernah berkomunikasi, saudara. Nah, jadi ada orang Kristen yang seperti itu. Makanya ketika disebut tidak mengenal kamu, berarti ya namanya nggak tercatat.
saudara ya, ini bahasa Alkitabnya. Jadi orang yang tidak pernah lahir baru karena tidak dikenal, namanya tidak tercatat di mana, saudara? Di buku kehidupan. Ya, Lukas 10 ayat 20, Tuhan Yesus juga berkata pada para muridnya yang bersukacita karena apa? Bisa melayani Tuhan penuh mujizat, dikatakan setan-setan takluk demi namamu. Mereka senang, bangga. Ya, saudara. Terus Tuhan mengatakan apa? Kamu jangan senang atau bangga, setan kalah. Dengan kata lain, kamu jangan senang atau bangga bisa melayani Tuhan dengan penuh mujizat. Tapi banggalah, bersukacitalah kalau namamu tercatat di surga. Wahyu 20, 15, 21, 8 juga sama, saudara. Kalau namanya tidak tercatat di surga, tidak tercatat di kehidupan, maka orang itu dibuang ke perapian yang menyala-nyala atau masuk neraka, saudara. Nah, jadi sangat penting sekali menjadi gadis yang bijaksana karena nama kita tercatat. Kapan? Ketika sudah lahir baru, saudara. Ya, oke, itu saudara. Nah, kesimpulannya ditujukan kepada para pengikut Yesus, saudara, yang bijaksana harus bersiap sedia, ya, yang namanya sudah tercatat di buku kehidupan. Karena yang ketiga, tidak ada yang tahu tentang kedatangan Tuhan secara pribadi, yaitu melalui kematian, saudara, dan secara bersama-sama, yaitu kedatangan Tuhan kembali. Karena tidak ada yang tahu, maka kita harus senantiasa berjaga-jaga, saudara. Sampai di sini dulu perumpamaan yang pertama.